Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah terapi sufistik. Sebelum masuk pada inti mata kuliah ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu mengenai terapi sufistik dan bagaimana kira-kira tujuan dari mata kuliah ini. Yang pertama mengenai terapi sufistik. Jadi mata kuliah terapi sufistik ini merupakan jenis mata kuliah yang di dalamnya itu terdapat aspek praktikum, sehingga metode-metode pembelajaran juga akan menyesuaikan dengan jenis pendekatan dalam pembelajaran yang mengalami gangguan psikis atau kejiwaan begitu. Kemudian mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama tentunya mampu menguraikan prinsip-prinsip terapi sufistik yang untuk menangani berbagai problematika atau permasalahan, mengidentifikasi gangguan psikis secara tepat, profesional, berbasis nilai religius dan kemanusiaan ini yang bernilai 2 ini. Kemudian menentukan jenis terapi sufistik untuk seseorang yang mengalami gangguan psikis secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian mahasiswa itu juga diharapkan mampu mensimulasikan terapi sufistik baik dalam proses training atau terapeutik. Ini tidak semerta-merta kita langsung praktek begitu, tapi mensimulasikan gitu ya. Kemudian mampu melaksanakan evaluasi simulasi terapi berbasis psikosofistik dalam proses terapeutik pada klien begitu. Ini ya. Selanjutnya mengenai tentang hakikat penyakit jiwa dalam pandangan tasawuf. Begitu saya akan menjelaskan ya. Mengenai hakikat penyakit jiwa dalam pandangan tasawuf. Dalam pandangan tasawuf, penyakit jiwa itu diartikan sebagai sebuah penyakit yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara dimensi jasad dan dimensi batin. Dimensi batin yang sangat berperan penting dalam mengendalikan akhlak atau perilaku manusia itu ini ya, qalb. Jadi menurut pandangan tasawuf, ketidakseimbangan antara jasad dan batin. Sedangkan yang mendominasi yang sangat berperan dalam batin itu adalah ini, qalb. Menurut Imam Al-Ghazali, hati itu adalah ibarat raja yang akan memimpin bagian tubuh lainnya. Maka jika kondisi hati itu baik, maka baiklah pula seluruh anggota tubuh manusia. Namun jika kondisi hati itu tidak baik, maka rusaklah seluruh anggota tubuh itu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Inna fil jasadin mudghatan idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat ini kurang tak. Wa idza fasadat fasadal jasadu gitu ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Yang di situ artinya sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka ia baik pula seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati ya. Nanti ini ditambahi ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu, kurang tak sama fasada ya. Mohon maaf ini kurang, nanti bisa ditambahi sendiri. Kemudian selain Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi juga berpendapat yang bahwa setiap hati, maksudnya dalam hal ini bahwa setiap hari perilaku manusia itu dikendalikan oleh 2 dimensi, yaitu hati dan hawa nafsu. Hati yang dimaksud itu yang dikendalikan oleh batin dan hawa nafsu. Batin yang dimaksud di sini adalah hati
gitu ya. Maka jika perilaku manusia itu berhasil dikendalikan oleh hati, maka ia akan menjadi perilaku yang mulia, pribadi yang mulia, bahkan ia bisa melebihi kemuliaan malaikat. Gitu. Akan tetapi jika perilaku manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsu, maka ia akan menjadi pribadi yang hina, bahkan lebih hina dari binatang buas sekalipun. Nah, maka kemudian berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dimensi batinlah yang mendominasi perilaku manusia. Manusia itu akan menjadi pribadi yang baik atau buruk itu bergantung pada kondisi batin orang tersebut. Nah, berkaitan dengan hal ini, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berargumen bahwa kondisi hati manusia